Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Setelah mengatakan itu, sosok Xiao Fan menghilang. Bahkan ingatan Xiao Li, Wei Zhongshan, dan yang lainnya di Kyushu pun tersegel. Mereka lupa apa yang telah dilakukan klon sumbernya. Saat berikutnya, Xiao Fan muncul di depan Ye Miaoyin dan yang lainnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Ye Miaoyin dengan heran. Tidak ada. Xiao Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Xiao Fan menghabiskan beberapa bulan yang nyaman di alam diagram bintang. Masih belum ada kejadian apa-apa di luar. Selama periode ini, Xiao Fan mengunjungi pasukan lain dan menemukan bahwa wilayah mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan seperti keluarga Wang dan keluarga Yu juga berkembang, dan karena energi spiritual yang kaya di alam diagram bintang, banyak jenius muncul di keluarga mereka. Setelah melihat ini, Xiao Fan mengangguk puas. Kuil Ziyun, puncak gadis suci, alam cahaya, dan kekuatan lainnya juga telah stabil di alam diagram bintang. Setelah menjalani hari-hari yang nyaman, Xiao Fan memasuki masa pengasingan. Ia ingin segera meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, 100 tahun telah berlalu. Kultivasi Xiao Fan telah mencapai tahap awal tingkat ke-6 ranah Jingtian. Ini adalah hasil dari pendekatan Xiao Fan yang mantap dan hati-hati. Tidak mempercepat latihannya atau terburu-buru mengejar hasil instan. Ia perlahan-lahan mengasah dirinya di alam diagram bintang, memperkuat fondasinya agar ia bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar nanti. Kekuatan semua orang di alam diagram bintang juga telah mengalami perubahan yang mengerikan. Xiao Fan memberi Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Xiao Li, Xiao Qing, Xiao Jin, Wei Zhongshan, Niu Tongxuan, Luo Tian, Ye Chang, Zhao Wuji, Chu Feng dan lainnya teknik kultivasi dari diagram bintang. Teknik kultivasi ini jarang ditemukan di dunia luar dan masing-masingnya sangat berharga. Setelah mereka berlatih, kekuatan mereka meningkat pesat, dan metode mereka menjadi lebih beragam dan aneh. Bahkan Xiao Fan tidak pelit dan mengajarkan banyak keterampilan seperti teknik San Qi Huang dan teknik Dewa Perang. Kekuatan para petinggi Kyushu saat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Mereka benar-benar tak terkalahkan dalam pertempuran setingkat, dan bahkan dapat bertempur lintas ranah. Semua orang saling memahami secara diam-diam, dan tak seorang pun mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang masalah ini. Xiao Fan tidak menjelaskan terlalu banyak, karena tidak ada manfaatnya memberitahu mereka tentang hal ini. Pada saat ini, Xiao Li, Xiao Qing, Xiao Jin, Luo Tian telah menerobos ranah Jingtian. Meskipun mereka hanya berada di tingkat pertama ranah Jingtian, kekuatan mereka cukup mengerikan. Mereka bisa melawan ranah Nirvana biasa, tetapi apakah mereka bisa melawan ranah Shenlun masih perlu diuji. Mereka semua tidak sabar menunggu, sambil berharap suatu hari nanti bisa bertanding dengan para kultivator ranah Shenlun. Xiao Fan tentu saja sangat gembira dengan hal-hal ini. Bahkan, Xiao Fan juga berharap suatu hari nanti di masa depan ia tidak harus berjuang sendirian. Sekarang, semua orang di diagram bintang telah menjadi lebih kuat. Xiao Fan bahkan berpikir apakah dia harus memperluas pasukan dari kekuatan lain ke Kyushu, dan kemudian mengajari mereka keterampilan teratas dari diagram bintang, sehingga mereka dapat membantunya berbagi kekhawatirannya di masa depan. Tetapi pikiran ini hanya bertahan sesaat sebelum Xiao Fan menepisnya. Pertama-tama, orang-orang seperti itu memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Sekalipun mereka memiliki banyak harta langka, mungkin sulit bagi mereka untuk mencapai hal-hal hebat. Terlebih lagi, ketika menghadapi para kultivator tingkat atas. Tanpa kekuatan dan ranah, mereka akan seperti sekelompok kultivator biasa, dan musuh kemungkinan besar akan membunuh mereka dalam hitungan detik hanya dengan sekali pandang. Jadi, tidak ada gunanya melakukan itu. Namun, jika melatih mereka dan menggunakan mereka untuk keperluannya sendiri di masa mendatang untuk menangani
beberapa masalah kecil. Hal itu sebenarnya masih mungkin. Xiao Fan menyerahkan masalah ini kepada Ye Chang. Ye Chang sangat berpengalaman di bidang ini dan merupakan orang yang sangat bermartabat. Kekuatan-kekuatan itu takut padanya, jadi yang terbaik adalah Ye Chang yang melakukan hal semacam ini. Ye Chang sendiri juga bersedia melakukan hal semacam ini, jadi dia langsung setuju dan berencana untuk menambah jumlah orang di Kyushu. Dalam sekejap mata, 100 tahun lagi telah berlalu. Seluruh langit dan bumi telah berubah dari kekacauan pada awalnya menjadi kedamaian saat ini. Xiao Fan telah hilang selama 200 tahun, dan selama ini mereka belum menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan Xiao Fan. Bahkan selama periode ini, Long Yong, Xiyun dan Huyan semuanya terganggu, dan orang-orang dari banyak kekuatan bertanya kepada mereka apakah mereka tahu keberadaan Xiao Fan. Sayang sekali mereka tidak tahu di mana Xiao Fan berada karena mereka mendapat perlindungan dari alam Buddha dan alam naga ilahi. Orang-orang dari beberapa alam tersebut tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Padahal mereka juga tahu, kemungkinan orang-orang itu mengetahui keberadaan Xiao Fan sangatlah kecil. Lagi pula, Xiao Fan punya harta karun kekacauan, kalau sampai ketahuan, dia pasti akan dibunuh. Anak ini pasti sangat bijaksana dan berhati-hati, dan petunjuknya tidak akan mudah ditemukan. Kini, kekuatan Xiao Fan sudah tidak seperti dulu lagi. Setelah 200 tahun, meskipun Xiao Fan belum muncul, beberapa petinggi dari berbagai alam telah berubah pikiran. Beberapa orang memutuskan untuk tidak lagi bermusuhan dengan Xiao Fan dan menarik kembali orang-orang yang mereka kirim untuk mencari Xiao Fan. Perilaku ini sebenarnya sangat bijaksana. Perlu diketahui bahwa 200 tahun yang lalu, Xiao Fan telah mampu mengalahkan sekelompok kultivator ranah Shenlong. Sekarang, setelah 200 tahun, seberapa besar Xiao Fan telah tumbuh? Mereka tidak berani membayangkannya, jadi setelah pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk tidak bermusuhan dengan Xiao Fan. Untuk melindungi diri sendiri dan wilayah kekuasaan, mereka memutuskan untuk bersembunyi. Tentu saja, ada juga banyak alam yang menginginkan harta karun kekacauan. Mereka berpikir bahwa karena mereka telah bermusuhan dengan Xiao Fan, sudah terlambat untuk menyesal. Lebih baik membuat keributan besar dan berjuang sampai akhir. Jika Xiao Fan benar-benar tumbuh dewasa nanti, mereka akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ada banyak orang yang mempunyai ide ini, termasuk alam Phoenix Langit. Alasan mendasar keterlibatan alam Phoenix Langit adalah karena Xiao Fan dan alam Phoenix Langit memiliki dendam yang terlalu dalam. Xiao Fan menekan kepala pemimpin istana Phoenix Langit ke tanah dan menggosoknya dengan keras, lalu pergi melalui susunan teleportasi di bawah lubang hidungnya. Dia juga menculik wanita yang menjadi incaran pemimpin istana Phoenix Langit. Peristiwa ini merupakan aib dan penghinaan besar bagi pemimpin istana Phoenix Langit. Xiao Fan tentu saja tidak tahu tentang hal-hal yang terjadi di dunia luar. Akan tetapi, akumulasi selama 200 tahun ini juga membawa perubahan besar pada kekuatan Xiao Fan. Kalau aku melawannya sekarang seperti sebelumnya, aku mungkin bisa menumbangkannya dalam 10 tarikan napas, gumam Xiao Fan. Selama 200 tahun ini, Xiao Fan tidak berlatih terus-menerus, ia memahami kekuatan berbagai hukum untuk memulihkan dirinya. Dengan teknik Xihua yaitu teknik tingkat kaisar, Xiao Fan dapat memahami kekuatan hukum tanpa batas dan mengintegrasikan kekuatan hukum tersebut. Sekarang Xiao Fan sudah dapat memadukan kekuatan ratusan hukum dan kemudian melancarkan serangan yang mengerikan, yang beberapa kali lebih kuat daripada sekadar memadukan kekuatan 5 elemen. Xiao Fan bahkan bertanya-tanya bagaimana jadinya jika dia menguasai kekuatan ribuan hukum. Tentu saja, jika Xiao Fan benar-benar ingin menguasai kekuatan ribuan hukum, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Rencana awal Xiao Fan adalah mencapai ranah nirvana dan kemudian keluar dan pergi. Tetapi pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba menerima pesan, Putri Huangji. Tubuh Xiao Fan perlahan membuka matanya di gua luar klan tanduk petir.
Xiao Fan menerima pesan dari Huang Ji melalui garis keturunan M Phoenix. Pihak lain terjebak dalam penghalang dan membutuhkan bantuan Xiao Fan. Huang Ji dibawa keluar dari alam Phoenix langit oleh Xiao Fan. Ia tidak memiliki teman atau kerabat. Kini, di saat-saat genting, satu-satunya orang yang terpikir olehnya hanyalah Xiao Fan. Saatnya keluar dan melihat-lihat. Xiao Fan menghela napas dan perlahan berdiri. Hubungan antara Xiao Fan dan Huang Ji sangat rumit. Dharma Phoenix yang dipraktikkan Xiao Fan disempurnakan menggunakan esensi dan darah Huang Ji. Akan sulit bagi kedua belah pihak untuk tidak memiliki hubungan. Sekarang Huang Ji dalam masalah, Xiao Fan tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Duar, Xiao Fan meninju, menghancurkan pintu gua. Ia lalu melesat ke udara dan tiba di luar. Dengan kekuatan spiritual Xiao Fan saat ini, dia dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi dalam jarak ratusan mil segera setelah dia tiba di dunia luar. Anggota klan tanduk petir Xiao Fan menggelengkan kepalanya pelan. Orang-orang ini memiliki kekuatan spiritual yang lemah. Karena ia tidak menyembunyikan auranya, mereka tidak menyadari keberadaannya meskipun ia berada di wilayah mereka. Lupakan saja, ayo kita lihat apa yang terjadi dengan Huang Ji dulu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sosoknya menghilang dan berlari menuju lokasi yang diberikan Huang Ji. Dia tidak berhubungan dengan Huang Ji selama lebih dari 200 tahun, dan Xiao Fan sebenarnya ragu apakah kontak mendadak dari pihak lain itu jebakan. Pada saat ini, tempat Huang Ji mengirim pesan adalah peninggalan tersembunyi dari medan perang surgawi. Setelah Huang Ji dan Xiao Fan berpisah, dia pergi ke reruntuhan sendirian dan terus berlatih di reruntuhan. Namun, Huang Ji tiba-tiba menghadapi bahaya. Ia adalah tubuh ilahi dan telah ditandai di tubuhnya oleh pemimpin Istana Phoenix Langit. Huang Ji sendiri sangat menyadari hal ini. Akan tetapi, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghapus tanda itu dan hanya bisa menekannya. Dan Huang Ji memang telah menekan tanda itu sampai sekarang. Namun, saat berkultivasi di reruntuhan, Huang Ji mengalami masalah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menenangkan diri, menyebabkan kekuatan tanda penekan menghilang, sehingga auranya bocor dan keberadaannya diketahui oleh orang-orang Istana Phoenix Langit. Sekarang Huang Ji terjebak di dalam dinding es darah. Saat ini, ekspresi Huang Ji dingin, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ia terus menyerang, tetapi tidak berhasil menembus dinding es. Putri Huang Jigu, jangan buang-buang energimu. Dinding darah ini dibangun khusus oleh Yang Mulia. Dinding ini dipenuhi dengan serangan terkuatnya. Kamu tidak akan bisa menghancurkannya dalam waktu singkat, kata seorang pria dari Istana Phoenix Langit sambil tersenyum. Pada saat ini, lebih dari selusin prajurit Istana Phoenix Langit sedang menjebak Huang Ji, dan di antara mereka ada kultivator ranah Shenlun. Sialan, wajah Huang Ji memucat. Hehehe, Putri Huang Jigu, mohon bekerja sama dengan kami. Sebentar lagi Yang Mulia akan tiba. Kultivator ranah Shenlun itu berbicara dengan ringan, hatinya sangat gembira. Kamu pantas mati mendengar ini. Niat membunuh di wajah Huang Ji menjadi semakin kuat. Hehehe, tapi ini benar-benar tempat yang bagus. Aku tidak menyangka akan ada relik seperti itu di medan perang surgawi. Kultivator ranah Shenlun itu melihat sekeliling dengan mata penuh keserakahan. Kekuatan Phoenix kuat di sini, ditinggalkan oleh kaisar kuno dari klan Phoenix berdarah murni. Peninggalan ini ditinggalkan oleh ayah Huang Ji. Niat membunuh di mata Huang Ji semakin kuat. Dia sudah menghubungi Xiao Fan, tetapi dia tidak tahu apakah dia akan datang untuk menyelamatkannya. Hehehe, Putri Huang Jigu, berhentilah meronta dan tunggu saja dengan sabar kedatangan Yang Mulia. Melihat Huang Ji yang sedang membuat gerakan besar di penghalang, kultivator ranah Shenlun itu tersenyum tipis. Sekelompok orang dari alam Phoenix Langit semuanya memiliki senyum puas di wajah mereka. Pemimpin Istana Phoenix sedang menuju ke sini dengan kecepatan tinggi. Butuh waktu paling lama 1 hari bagi pemimpin Istana Phoenix Langit untuk tiba. Faktanya, hari ini, pemimpin Istana Phoenix Langit tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
ia tidak lagi berencana untuk membawa Huang Ji kembali dan kemudian perlahan-lahan bertindak. Dia ingin mengambil tindakan di reruntuhan, langsung menyetubuhi Huang Ji, dan menyerap semua energi spiritual di tubuhnya. Setengah hari kemudian, pada saat ini, Huang Ji masih menyerang dan membombardir dinding darah, tetapi dinding darah membekukannya di dalam, mencegah Huang Ji pergi. Putriku, yang mulia akan segera datang. Aku sarankan kamu menghemat energi dan melayani yang mulia dengan baik nanti. Kultivator ranah Shenlun itu tersenyum tipis, dengan kilatan nafsu di matanya. Mendengar perkataannya, dada Huang Ji terangkat dan dia menyerang lebih ganas, tetapi dia tidak dapat menghancurkan segel penghalang itu sama sekali. Pada saat itu, terdengar suara samar. Benarkah? Mendengar suara tiba-tiba itu, semua orang tertegun dan menoleh. Xiao itu Xiao Fan. Setelah melihat Xiao Fan, wajah kultivator ranah Shenlun itu tiba-tiba berubah, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja, Xiao Fan mengangguk. Dengan tenang, semua orang dari alam Phoenix Langit seolah menghadapi musuh yang tangguh, raut wajah mereka berubah drastis. Bagaimana mungkin Xiao Fan, yang telah menghilang selama 200 tahun, tiba-tiba muncul? Dia datang untuk menyelamatkan putri Huang Jigu. Tapi bagaimana Huang Ji menghubungi Xiao Fan? Bagaimana mungkin Huang Ji, yang ditawan oleh dinding es darah, bisa menyampaikan pesan itu? Xiao Fan. Setelah melihat Xiao Fan, Huang Ji juga sempat teralihkan perhatiannya. Dia tidak menyangka Xiao Fan benar-benar datang. Huang Ji juga menyadari situasi Xiao Fan saat ini, dan betapa berbahayanya jika Xiao Fan muncul. Xiao Fan diincar oleh semua alam besar, dia memiliki harta karun kekacauan, tetapi pihak lain muncul untuknya. Xiao Fan, kamu datang di waktu yang tepat. Kultivator ranah Shenlun itu menggertakkan giginya. Kita harus menahannya, dan yang mulia akan segera tiba. Jika kita menekan Xiao Fan dan mendapatkan harta karun kekacauan, alam Phoenix Langit kita pasti akan melampaui semua alam lainnya. Mendengar ini, semua orang kuat dari alam Phoenix Langit menjadi marah. Sebelum bertarung dengan Xiao Fan, mereka membakar darah dan mengorbankan umur mereka untuk meningkatkan kekuatan. Hehehe, sudah lama sekali, dan kalian masih ingat harta karun kekacauan. Xiao Fan tersenyum tipis, menganggapnya menarik. Xiao Fan sendiri sudah lupa tentang harta karun kekacauan. Lagi pula, setelah memberikannya kepada diagram bintang, Xiao Fan tidak tahu untuk apa benda itu digunakan. Xiao Fan, berhenti bicara omong kosong. Serahkan harta karun kekacauan itu dan kami akan mengampuni nyawamu, bagaimana? Kultivator ranah Shenlun itu menekan rasa takut di hatinya dan berbicara dengan gigi terkatup. Hehehe, mengampuni nyawaku. Berani sekali kamu berkata begitu. Xiao Fan tersenyum tipis. Kultivator ranah Shenlun ini telah mengirim pesan kepada pemimpin Istana Phoenix Langit, memintanya untuk segera datang. Xiao Fan, cepatlah. Pada saat ini, Huang Ji berteriak. Sekarang Huang Ji hanya berharap Xiao Fan dapat menekan orang ini dan membawanya pergi dengan cepat. Baiklah. Xiao Fan mengangguk, menghela napas, dan menatap kultivator ranah Shenlun. Ayo kita lakukan. Xiao Fan, bajingan, berhentilah bersikap sombong. Teriak kultivator ranah Shenlun itu dengan marah, ia segera bertindak. Pada saat yang sama, puluhan kultivator ranah Nirvana di sekitarnya juga bertindak, ingin bersama-sama menekan Xiao Fan. Duar, perang pun pecah. Awalnya, di mata mereka, pertempuran itu akan setara. Namun, pada akhirnya, mereka sama sekali bukan tandingan Xiao Fan. Xiao Fan melayangkan pukulan, dan cahaya tinju yang mengerikan dan tak terbatas bersiul, mengubah separuh tubuh kultivator ranah Shenlun itu menjadi kabut berdarah. Sialan, bagaimana aku bisa sekuat ini? Wajah kultivator ranah Shenlun itu berubah drastis. Tubuh fisiknya pulih, tetapi banyak kekuatan spiritual terkuras dalam proses pemulihan. Huang Ji yang tersegel juga terkejut.
Mungkinkah Xiao Fan sekarang bisa dengan mudah menghancurkan tubuh fisik seorang kultivator ranah Shenlun hanya dengan satu pukulan? Hehehe, aku terlalu lemah. Xiao Fan tersenyum tipis. Auranya sendiri meraung, dan Dharma Phoenix muncul, meledakkan semua kultivator ranah nirvana menjadi kabut darah. Setelah beberapa saat, mereka pulih satu persatu, tetapi napas mereka sangat lemah. Awalnya, mereka dapat terlahir kembali puluhan kali dengan meneteskan darah, tetapi setelah diserang oleh Xiao Fan sekali, mereka tidak tahan lagi. Ayo, terus serang. Xiao Fan tersenyum tipis, aura yang mengalir dari tubuhnya sangat menakutkan. Sialan, ayo kita lawan dia. Kultivator ranah Shenlun itu meraung, dan langsung menyerbu Xiao Fan tanpa ragu. Duar, Xiao Fan meninju lagi, mengubah orang itu menjadi kabut darah. Pukulan tadi tampak biasa saja, tetapi sebenarnya Xiao Fan telah menyatukan kekuatan ratusan hukum dan dapat menghancurkan semua hukum dengan satu pukulan. Saat ini, kultivator ranah Shenlun tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Fan. Xiao Fan bisa menghancurkan semua metode dengan satu pukulan. Kultivator ranah Shenlun biasa sama sekali tidak bisa menahan pukulan Xiao Fan. Ini, Tuan Li. Di sampingnya, puluhan kultivator ranah nirvana lainnya terkejut. Pada saat ini, kultivator ranah Shenlun itu terlahir kembali dengan setetes darah dan memulihkan tubuh fisiknya, tetapi auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hehehe, kamu cukup tangguh. Xiao Fan tersenyum tipis. Sialan, kultivator ranah Shenlun itu benar-benar marah mendengar kata-kata Xiao Fan, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup. Masih ada waktu sebelum pemimpin istana tiba, jadi dia harus menunda waktu. Kultivator ranah Shenlun itu meraung, dan dia mengubah dirinya menjadi burung phoenix api yang terbakar dengan kobaran api yang mengerikan. Pada saat ini, suhu tinggi yang dipancarkan oleh api phoenix mencapai titik yang melelehkan segalanya. Ekspresi para kultivator ranah nirvana berubah drastis. Mereka semua merasakan tekanan yang kuat dan gemetar. Xiao Fan, kamu pantas mati. Kultivator ranah Shenlun itu meraung marah, dan api phoenix bergulung-gulung, membentuk sangkar api phoenix, menjebak Xiao Fan di dalamnya. Dan setelah menyegel Xiao Fan, gumpalan darah phoenix mengalir di sangkar api phoenix. Gila, kamu gila. Saat Huang Ji melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berasal dari alam phoenix langit, jadi dia tentu saja dapat melihat gerakan apa yang digunakan pihak lain secara sekilas. Teknik penyegelan semacam ini sangat kuat, tetapi harganya juga sangat besar. Teknik ini akan mengorbankan sebagian besar umur seseorang, dan tingkat kultivasi seseorang akan turun tajam hingga satu tingkat, tetapi seseorang dapat melemparkan penghalang jauh melampaui tingkatnya sendiri untuk menjebak musuh secara paksa. Hahaha, demi yang mulia, demi alam Phoenix langit, ini sepadan. Di atas sangkar api Phoenix, terdengar auman. Xiao Fan membawa harta karun roh kekacauan, dan Putri Huang Jigu juga ada di sini. Sekarang, selama kita menunggu kedatangan kepala istana Tianfeng, segalanya akan berbeda. Huang Ji menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Apa tidak ada harapan? Pada saat ini, Huang Ji merasa bersalah terhadap Xiao Fan. Dialah yang memanggil Xiao Fan, tetapi akhirnya menjebak Xiao Fan di sini. Haha, kamu tampaknya sangat percaya diri dengan sangkar yang rusak ini. Saat ini, Xiao Fan tersenyum tipis. Hah, nak, jangan sombong begitu. Kukatakan padamu, kamu tak bisa menghancurkan sangkar api Phoenix ini, tahu? Hah, nak, jangan sombong begitu. Kukatakan padamu, kamu tak bisa mengini adalah kekuatan ranah Wusheng, mengerti? Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, suara ketidakpuasan datang dari atas sangkar api Phoenix. Di dekatnya, sekelompok kultivator ranah nirvana di sekitarnya menghela napas lega setelah melihat sangkar api Phoenix. Hehehe, begitukah? Xiao Fan mencibir, dan auranya sendiri meledak. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Xiao Fan sudah dapat dirobek dari sangkar api Phoenix dan ditransmisikan ke dunia luar apa. Auramu, merasakan aura Xiao Fan yang kuat,
suara kultivator ranah Shenlun itu terdengar kaget. Di kejauhan, Putri Phoenix yang tersegel berada dalam situasi yang sama, matanya yang indah penuh dengan ketidakpercayaan. Dia auranya benar-benar bisa disalurkan dari sangkar api Phoenix. Bukankah ini membuktikan bahwa dia kekuatannya telah melampaui ranah Shenlun? Gumam Huang Ji, ia sendiri terkejut dengan kata-katanya sendiri. Tidak mustahil, itu mustahil. Kultivator ranah Shenlun itu meraung. Hehehe, coba lihat apa itu mustahil. Xiao Fan mencibir dan melancarkan pukulan. Pukulan ini mengandung kekuatan dahsyat, mengintegrasikan kekuatan ratusan hukum. Api mengerikan di sangkar api Phoenix langsung dipadamkan oleh Xiao Fan. Duar-duar, satu pukulan. Sangkar api Phoenix berubah menjadi ketiadaan. Dalam kehampaan, seekor burung Phoenix menjerit, dan api Phoenix yang sekarat perlahan-lahan mengembun menjadi sosok seorang kultivator ranah Shenlun. Pada saat ini, wajahnya pucat, auranya telah jatuh ke dasar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menghancurkan sangkar api Phoenix? Kultivator ranah Shenlun itu meraung marah. Wajahnya pucat pasi, tanpa jejak darah. Kultivator ranah Shenlun itu tidak percaya bahwa semua ini benar. Hehehe, kamu terlalu lemah, kata Xiao Fan ringan dengan ekspresi tenang. Di dekatnya, wajah beberapa orang dari alam Phoenix langit sepucat kertas. Mereka tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Di kejauhan, Huang Ji yang membeku melihat pemandangan ini, mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo, gunakan semua kemampuan kalian. Kalau tidak aku akan menyerang, kata Xiao Fan ringan, tatapan dinginnya menyapu beberapa kultivator ranah nirvana. Mendengar kata-kata Xiao Fan, orang-orang itu menjadi marah. Xiao Fan, jangan sombong begitu. Kukatakan padamu, pemimpin istana kami akan segera tiba. Kultivator ranah Shenlun itu berbicara dengan suara gemetar. Hehehe, sepertinya kamu tidak punya niat bertindak. Baiklah. Kalau begitu giliranku bertindak. Xiao Fan tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, sosok Xiao Fan melintas dan dia secara misterius muncul di hadapan kultivator ranah Shenlun itu. Apa? Kultivator ranah Shenlun itu terkejut, kecepatan lawan begitu tinggi, sehingga mustahil untuk menangkapnya. Duar. Xiao Fan melancarkan pukulan yang menyatukan kekuatan ratusan hukum dan langsung menghancurkan tubuh kultivator ranah Shenlun itu. Tubuh yang hancur ini perlahan mulai menggeliat, tetapi kekuatan yang tersisa hanya cukup untuk memulihkan setengah dari tubuhnya. Di sampingnya, para kultivator alam Phoenix langit lainnya semakin lama semakin tercengang. Lumayan kamu cukup tangguh. Xiao Fan tersenyum tipis. Setelah berkata demikian, Xiao Fan langsung bertindak, menyegel kultivator ranah Shenlun itu, lalu memasukkannya ke dalam gelang binatang spiritual. Di sampingnya, beberapa kultivator ranah nirvana gemetar. Tanpa pikir panjang, mereka berbalik dan melarikan diri. Melihat mereka melarikan diri dengan kecepatan tinggi, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, terlalu malas untuk peduli dengan makhluk kecil ini. Xiao Fan menatap Huang Ji dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu akan menghubungiku. Setelah mendengar perkataan Xiao Fan, Huang Ji tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Fan telah mengakhiri segalanya dan hanya dia dan Xiao Fan yang ada di sekitarnya. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak perlu menyelamatkanku, kata Huang Ji. Dengan marah sebelumnya, Xiao Fan dan Huang Ji memiliki hubungan yang rumit. Mereka bukan teman dekat, tapi jelas bukan pula musuh. Awalnya, Xiao Fan tidak harus datang, tetapi setelah menerima pesan dari Huang Ji, dia segera datang ke sini. Oh, aku sudah di sini, bagaimana lagi? Xiao Fan merentangkan tangannya tanpa daya. Baiklah, aku akan membiarkanmu keluar terlebih dulu. Xiao Fan menatap dinding es darah, ia menghela napas dan meninju. Duar, duar. Setelah pukulan itu jatuh, Xiao Fan tampak terkejut, begitu pula Huang Ji. Baru saja, Xiao Fan yang dengan mudah menekan kultivator ranah Shenlun dan menghancurkan sangkar api Phoenix. Namun, ketika Xiao Fan meninju ke bawah,
ia tidak mampu menghancurkan dinding es tersebut. Ini wajah Huang Ji tampak muram, ia tak menyangka dinding es ini begitu kuat. Aku akan coba lagi. Xiao Fan menghela napas, lalu melancarkan 5 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan mengandung kekuatan yang mengerikan, mengintegrasikan kekuatan ratusan hukum. Duar, duar. Akhirnya, keretakan muncul di dinding es yang membekukan Huang Ji. Xiao Fan menghela napas, mengendalikan kekuatannya, dan meninju dinding es hingga berkeping-keping. Huang Ji lolos dari perangkap dengan ekspresi gembira di wajahnya. Baiklah, ayo pergi. Xiao Fan menghela napas lega, ia tak menyangka dinding es ini begitu luar biasa. Xiao Fan tidak ingin bertarung dengan pemimpin Istana Phoenix Langit untuk sementara waktu. Dinding es yang dibangun pihak lain begitu kuat, siapa yang tahu trik apa lagi yang dimilikinya. Sekarang Xiao Fan tidak memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat mengalahkannya. Terlebih lagi, Xiao Fan memperkirakan bahwa pemimpin Istana Phoenix Langit seharusnya berada di ranah Wusheng. Sebelum dia mencapai ranah Nirvana, bertarung dengan orang seperti itu akan sangat berbahaya. Kamu tunggu sebentar. Huang Ji berbicara cepat, ada apa? Apa yang kamu tunggu? Xiao Fan tertegun. Ini peninggalan ayahku. Ada banyak harta karun di dalamnya yang diwariskan kepadaku. Aku harus membawanya pergi. Huang Ji menghela napas dan berbicara perlahan. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Xiao Fan, dia segera pergi untuk mengumpulkan harta karun ini. Cepatlah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau takut, lari saja sendiri dulu. Dasar pengecut, suara Huang Ji terdengar dari kejauhan. Tidak punya hati nurani, Xiao Fan melengkungkan bibirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Huang Ji tertegun ketika mendengar Xiao Fan mengatakan bahwa dia tidak punya hati nurani. Seharusnya dia marah, tetapi dia tidak membantah saat ini. Huang Ji masih bekerja cepat, mengumpulkan semua harta dan peluang di reruntuhan ke dalam gelang binatang spiritual. Yang tidak bisa ia bawa, harus ditinggalkan Huang Ji. Dia juga berpikir apakah akan menghancurkan kesempatan itu dan tidak memberikannya kepada pemimpin Istana Phoenix Langit sama sekali. Namun pada akhirnya, Huang Ji tidak melakukan itu. Bagaimanapun, ini adalah peninggalan ayahnya. Segera, setengah jam kemudian sudah selesai. Tanya Xiao Fan tanpa daya. Setengah jam telah berlalu. Sebentar lagi siap, kata Huang Ji cemas. Sebenarnya, dia juga sangat cemas. Masih ingin pergi. Pada saat itu, terdengar suara berat dari luar. Mendengar suara ini, Xiao Fan dan Huang Ji keduanya terkejut. Pemimpin Istana Phoenix Langit akhirnya tiba. Saat berikutnya, pemimpin Istana Phoenix Langit muncul di reruntuhan. Dia juga ditemani oleh orang-orang dari alam Phoenix Langit yang melarikan diri tadi. Yang mulia, lihat mereka belum pergi. Seseorang yang baru saja melarikan diri dari reruntuhan menunjuk Xiao Fan dan berteriak. Hehehe, aku tidak buta, aku bisa melihatnya, kata pemimpin Istana Phoenix Langit ringan. Kultivator ranah Nirvana yang baru saja berbicara, dan kultivator ranah Nirvana lainnya yang lolos dari reruntuhan juga menghela napas lega. Jika Xiao Fan dan Huang Ji tidak ada di sana, mereka pasti akan berada dalam masalah besar. Xiao Fan dan Huang Ji tidak berbicara, mereka menatap pemimpin Istana Phoenix Langit dengan sungguh-sungguh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bisakah kita pergi sekarang? Saat itu, Xiao Fan mengirim pesan kepada Huang Ji. Huang Ji tercengang, ia tak menyangka Xiao Fan masih peduli berapa lama waktu yang dibutuhkannya saat ini. Sebentar lagi, kurang dari setengah menit, kita bisa kabur. Sebenarnya, aku tidak butuh sisanya, Huang Ji buru-buru menambahkan. Silakan saja, kalau butuh setengah menit seharusnya tidak apa-apa. Xiao Fan mengirim pesan kepada Huang Ji. Faktanya, Xiao Fan juga ingin mencoba melihat kesenjangan antara dirinya dan kultivator ranah Wusheng. Sekarang pemimpin Istana Phoenix Langit sudah ada di sini. Tidak ada alasan untuk tidak bertarung. Hehehe, hahaha, aku tak menyangka ternyata bukan hanya Huang Ji yang kutemukan, tapi juga Xiao Fan di sini.
Surga memberkatiku. Pemimpin Istana Phoenix Langit tertawa terbahak-bahak. Xiao Fan, serahkan harta karun kekacauan, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Pemimpin Istana Phoenix Langit menatap Xiao Fan. Hehehe, sudah tidak ada padaku. Aku sudah memberikannya. Kalaupun aku punya, aku tidak akan memberikannya padamu. Xiao Fan merentangkan tangannya dan berkata sambil mencibir. Mendengar kata-kata Xiao Fan, pemimpin Istana Phoenix Langit langsung pucat pasi. Apa kamu sudah bosan hidup? Sekarang, pemimpin Istana Phoenix Langit masih bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan, sepenuhnya demi harta karun kekacauan. Hehehe, bahkan jika aku bosan hidup, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Fan mencibir, matanya dipenuhi semangat juang. Di sisi lain, para kultivator ranah nirvana di sekitar sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Fan begitu fasih. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih berani bersikap keras kepala. Nak, kamu cari mati. Pemimpin Istana Phoenix meraung, dan ia menyerang dengan momentum yang dahsyat. Sosoknya melesat, dan dalam sekejap mata ia tiba di depan Xiao Fan dan meninjunya. Pukulan ini sangat kuat dan mengandung kekuatan berbagai hukum. Xiao Fan tercengang. Seperti dugaannya, setelah menguasai kekuatan berbagai hukum, ia akan menggabungkan kekuatan hukum tersebut setiap kali ia bertindak. Xiao Fan juga melontarkan pukulan. Pukulan ini menyatukan kekuatan ratusan hukum. Duar. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, dan Xiao Fan serta pemimpin Istana Phoenix Langit mundur secara bersamaan. Ini bagaimana mungkin? Kamu benar-benar bisa menggabungkan kekuatan hukum. Dan berapa banyak jenis kekuatan hukum yang telah kamu kuasai? Seru pemimpin Istana Phoenix Langit, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Dalam pukulan yang baru saja dilakukannya dengan Xiao Fan, cahaya tinju lawan mengandung kekuatan hukum yang lebih besar daripada miliknya. Hehehe, saking banyaknya sampai aku lupa semuanya, Xiao Fan mencibir. Ia juga sangat terkejut. Xiao Fan tidak menyangka bahwa dia telah menyatukan kekuatan ratusan hukum, sementara pukulan lawan hanya memiliki kurang dari 10 hukum, tetapi keduanya seimbang. Ini menunjukkan betapa hebatnya pemimpin Istana Phoenix Langit. Di kejauhan, Huang Ji tampak sangat khawatir. Saat pemimpin Istana Phoenix Langit mengambil tindakan, Huang Ji hampir bergegas menghampiri. Pada akhirnya, Xiao Fan selamat. Huang Ji menghela napas, dia ragu-ragu sejenak, lalu segera mempercepat langkahnya untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dilihat dari situasi saat ini, Xiao Fan seharusnya tidak akan mengalami masalah apapun, dan dia seharusnya bisa menghentikan pemimpin Istana Phoenix Langit. Nak, apa kamu punya harta karun lain? Pemimpin Istana Phoenix Langit berkata dengan matanya penuh keserakahan. Hehehe, cari tahu sendiri. Xiao Fan tersenyum tipis. Kamu akan mati. Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung, dan aura ranah Wusheng keluar dari tubuhnya. Aura ranah Wusheng muncul, dan sekelilingnya berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan, dan aura keheningan dan kematian menyebar. Ini Xiao Fan sangat terkejut. Dia tidak tahu dari mana aura kesunyian dan kematian ini berasal. Mungkinkah ini ranah Wusheng? Xiao Fan tampak serius. Duar. Nak, kamu memaksaku melakukan ini. Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan kekuatan ranah Wusheng. Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung, dan ia menyerbu Xiao Fan dengan kecepatan yang luar biasa. Kemanapun pemimpin Istana Phoenix Langit lewat, semuanya lenyap tak berbekas oleh aura ranah Wusheng yang dipancarkannya. Xiao Fan tampak serius, dan segera mengerahkan segenap kekuatannya untuk bertarung dengan pemimpin Istana Phoenix Langit. Saat bertarung dengan pemimpin Istana Phoenix Langit, Xiao Fan merasakan suasana yang berat dan sunyi seolah-olah sebuah pengorbanan. Mungkinkah ranah Wusheng berarti mengorbankan segalanya? Xiao Fan sangat terkejut. Hehehe, aku takkan punya kesempatan untuk tahu. Pemimpin Istana Phoenix Langit mencibir dan terus menyerang dengan panik. Pada mulanya,
di seluruh langit dan bumi berlaku peraturan bahwa kultivator kuat di ranah Wusheng tidak diperbolehkan memasuki medan perang surgawi. Bahkan jika tidak ada alasan khusus, kultivator ranah Wusheng tidak diperbolehkan memasuki medan perang. Begitu para kultivator ranah Wusheng bergerak, aura yang mereka hasilkan akan membungkam segala sesuatu di sekitar mereka. Apapun yang terkontaminasi auranya akan lenyap dan kembali sunyi. Pergilah ke neraka, anak kecil. Pemimpin Istana Phoenix Langit menyerang dengan panik, serangannya sangat cepat dan dahsyat. Setiap kali ia menyerang, aura pengorbanan akan terpancar dari sekelilingnya, membuat segalanya hening. Setelah keheningan, ruang itu perlahan berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Xiao Fan sangat terkejut. Setiap kali ia bertabrakan dengan pemimpin Istana Phoenix Langit dan menyentuh aura ranah Wusheng, ia akan merasakan kehampaan, rasanya seolah-olah dia akan ditelan oleh ketiadaan. Dan setiap kali Xiao Fan melawan serangan ketiadaan, ia perlu mengonsumsi kekuatan spiritual dalam jumlah besar. Terlebih lagi, setiap kali Xiao Fan menyerang dengan kekuatan ratusan hukum, semua serangannya akan dibubarkan oleh aura pemimpin Istana Phoenix Langit. Hehehe nak, sebelum kamu mencapai ranah Wusheng, kamu takkan mampu menahan aura ranah Wusheng, karena ini ranah yang hanya bisa dicapai dewa, mengerti? Melihat Xiao Fan yang tak berdaya, pemimpin Istana Phoenix Langit meraung dan membuka mulutnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Sialan wajah Xiao Fan memucat, ia menggabungkan kekuatan ratusan hukum. Awalnya, Xiao Fan berpikir bahwa meskipun ia bukan tandingan ranah Wusheng, lawannya takkan mampu mengalahkannya. Hasilnya, dia tidak menyangka bahwa ranah Wusheng memiliki sarana untuk mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Di kejauhan, sekelompok orang dari alam Phoenix Langit sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin Istana Phoenix Langit akan begitu kuat. Ekspresi Huang Ji menjadi semakin buruk saat ini. Ia bergerak lebih cepat, dan segera mengemasi barang-barang yang ingin ia bawa. Nak, beri aku satu kesempatan terakhir. Serahkan harta karun kekacauan itu dan aku akan melepaskanmu. Teriak pemimpin Istana Phoenix Langit. Bermimpilah. Xiao Fan mendengus dingin, lalu mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, aura pengorbanan yang terpancar dari pemimpin Istana Phoenix Langit telah mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Kekuatan semacam ini seharusnya merupakan kekuatan terlarang, kekuatan yang seharusnya tidak ada. Lagi pula, Xiao Fan jelas merasakan ruang yang baru saja ditelan oleh aura pengorbanan. Ruang-ruang itu perlahan-lahan berubah menjadi ketiadaan dan lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Xiao Fan dapat merasakan pada saat ini bahwa pemimpin Istana Phoenix Langit telah menekan auranya sendiri dan pihak lain tidak melepaskannya sama sekali. Xiao Fan akhirnya mengerti mengapa medan perang surgawi begitu sengit, tetapi hanya ada sedikit laporan tentang hilangnya alam besar. Selama ada kultivator ranah Wusheng di alam tersebut, hampir mustahil bagi alam itu untuk dikalahkan sepenuhnya. Hehehe nak, aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala. Sayang sekali, kamu akan menyesali pilihanmu. Pemimpin Istana Phoenix Langit berkata dengan dingin, sosoknya menghilang dengan aneh, dan sesaat kemudian ia berubah menjadi kehampaan, menyelimuti Xiao Fan. Xiao Fan ditelan kegelapan. Tepat saat ia terkejut, pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi aura pengorbanan muncul di sekelilingnya, berniat menembus tubuhnya. Sialan, wajah Xiao Fan memucat. Menghadapi serangan dari kegelapan, ia buru-buru memanggil zirah emas dan menyelimuti tubuhnya. Hehehe bocah tak berguna, aura pengorbanan bisa menghancurkan segalanya. Pemimpin Istana Phoenix Langit mencibir. Saat berhadapan dengan aura pengorbanan, bukan hanya tubuh, tapi bahkan jiwa pun akan tertembus, lalu hancur bersamaan dengan tubuh. Tak ada kemungkinan terlahir kembali walau setetes darah pun. Matilah, nak. Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung dengan ganas, di matanya, Xiao Fan akan segera tercabik-cabik. Namun, pada saat berikutnya, pemimpin Istana Phoenix Langit tercengang, karena Xiao Fan yang ditelan kegelapan,
ternyata mampu menahan rentetan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya dengan zirah emasnya. Ini bagaimana mungkin? Pemimpin Istana Phoenix Langit sangat terkejut dan rahangnya ternganga. Sialan! Xiao Fan meraung, aura dahsyat memancar keluar, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dia berhasil lepas dari dunia gelap. Zirah emasnya masih utuh, tetapi kekuatan spiritual Xiao Fan sudah sangat terkuras. Zirah emas semangat juang dapat menahan serangan apapun asalkan tekad bertarung tetap ada. Kamu bagaimana kamu bisa melakukan itu? Pemimpin Istana Phoenix Langit terkejut dan tak percaya apa yang baru saja terjadi. Apa pedulimu? Xiao Fan mendengus dingin, jantungnya berdebar kencang pada saat bersamaan. Sialan, kamu binatang kecil. Matilah. Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung, dan aura pengorbanan yang menyebar dari tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Ayo, teriak Xiao Fan keras. Saat berikutnya, 3 klon muncul, masing-masing memegang senjata spiritual dan penuh semangat juang. Xiao Fan juga memanggil Dharma Phoenix dan Dharma Naga Sejati. Dharma Naga Sejati dan Dharma Phoenix menunjukkan ekspresi yang ganas, dan tubuh mereka terbakar oleh api iblis Cixiao. Xiao Fan, memegang pedang hitam dan mengenakan zirah emas, berlari ke arah pemimpin Istana Phoenix Langit dan menebasnya dengan pedangnya. Mati. Melihat berbagai metode yang digunakan Xiao Fan, pemimpin Istana Phoenix Langit sangat terkejut. Pada saat ini, dia merasa bahwa pikirannya sebelumnya naif. Dia juga ingin membiarkan Xiao Fan pergi dan menggunakan Xiao Fan untuk membingungkan orang lain. Ide ini sungguh terlalu naif. Monster seperti Xiao Fan harus dibasmi. Dia baru berada di tingkat ke-6 ranah Jingtian. Jika Xiao Fan dibiarkan terus tumbuh, siapa yang tahu seberapa jauh dia akan tumbuh. Saat itu, Xiao Fan mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam. Bahkan jika dia memperoleh tubuh ilahi dan harta karun kekacauan, pemimpin Istana Phoenix Langit sekarang merasa bahwa jika Xiao Fan mencapai ranah Shenlun, tidak, bahkan ke puncak ranah Nirvana, dia merasa bahwa dia mungkin bukan lawannya. Duar. Xiao Fan dan pemimpin Istana Phoenix Langit bertarung dengan sengit. Reruntuhan besar itu perlahan ditelan oleh pengorbanan dan perlahan-lahan berubah menjadi ketiadaan. Para kultivator ranah Nirvana di sekitar sangat terkejut, dan pada saat yang sama merasa sangat menyesal atas reruntuhan yang hancur di dekatnya. Tidak jauh dari situ, Huang Ji telah mengemasi semua peluang. Baiklah, Xiao Fan, kita bisa pergi sekarang. Huang Ji mengirim pesan suara kepada Xiao Fan. Xiao Fan tertegun, nak, pergilah ke neraka. Pemimpin Istana Phoenix Langit meraung dan meninju dengan kekuatan besar, berniat menghancurkan Xiao Fan. Xiao Fan menghembuskan napas, dan sosoknya menghilang, menghindari pukulan pemimpin istana. Pemimpin Istana Phoenix Langit tercengang, melihat Xiao Fan berlari ke arah Huang Ji. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.